di suatu situasi saya gagal lah event itu, dan orang tua saya bilang gak usah lagi ikut-ikut event pencaksilat, ngabisin duit aja. Para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Dia merupakan salah satu pemuda yang sekarang sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan. Salah satu mahasiswa yang memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda dari kebanyakan mahasiswa pada umumnya. Siapa dia? Langsung aja, ini dia, Dayak. Terima kasih Bang Jos. Oke, apa kesibukan sekarang ya? Kesibukan sekarang tuh ya kayak kegiatan pada umumnya sih, kayak kuliah-kuliah, tugas kuliah segala macam gitu. Kabar baik nggak? Alhamdulillah baik Bang. Gue boleh nih ya? Iya Bang ya. Digas saya itu ya. Kabar Bang gimana? Baik juga. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja. Hati yang kurang. Hati ya. Sebenarnya. Dia tersakiti berarti itu Bang. Ya, begitulah ya. Jadi sekarang aktivitas di kampus apa aja ya? Kalau untuk aktivitas di kampus tuh yang pertama tadi itu yang saya sampaikan tadi Bang, kayak ada aktivitas belajar mengajar Ya, gitu kan. pada umumnya lah ya. Iya, diskusi juga ada Bang. Kan saya pulang kuliah tuh kebanyakan nggak langsung pulang. Diskusi ke dosen juga ada, beberapa dosen saya diskusi, beberapa senior juga saya ikut. Jadi diskusi. kamu di kampus itu lebih banyak di kampus ya hari-harinya gitu. Iya. Bukan di kos ya. Iya. Tapi kawan saya itu Tergantung kebanyakannya kondisionalnya juga Bang. Hah? Kondisionalnya juga Bang. Oh, tapi kawan saya itu kebanyakannya pulang itu ya pulang langsung. Bukan dia mau aktif-aktif di kampus gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu, kalian tahu kalian ya. Mahasiswa kupu-kupu. Kuliah Kuliah pulang, makan cirik lalu katanya. Jadi ya Iya Bang. kita ini bertemu yang kedua kalinya ya. Sempat kemarin kami ketemu di Kerinci, waktu itu acara wisuda teman saya. Jadi kami ketemu, adalah sedikit kami berbincang dan tidak sengaja kan kenal karena dia ini junior dari kawan saya. Jadi sempat berbincang, saya lihat dia punya pandangan yang berbeda gitu daripada mahasiswa kebanyakannya gitu. Makanya saya tertarik untuk mengundang dia ke podcast ini. Dan ini perdana loh. Lu kalau nggak naik awas lihat. Hati-hati lihat. Juga nih Bang. Perdana ini lihat. Sama-sama perdana berarti gini ya. Jadi ada kemarin saya sempat berpikiran juga gitu. Kok bisa kamu punya pemikiran tentang sistem pendidikan di perkuliahan gitu kan? Padahal umur kamu belum lah gitu maksud saya. Mungkin di umur saya yang 25 ini saya udah mikir kayak gitu. Waktu saya masih kuliah di umur sekitar 19, 20, saya nggak ada punya pikiran kayak gitu. Saya kuliah aja gitu ya. Jadi gimana itu ya? Kok bisa punya pemikiran kayak gitu? Ya itu tadi Bang, kan saya tuh tipe kalau orang yang suka
memikirkan sesuatu hal lah, pemikir lah kalau kata orang itu bang. Ya. Jadi saya tuh suka memikirkan hal-hal yang mungkin yang tidak disukai oleh orang lain, saya pikirkan gitu, menganalisa keadaan gitu kan. Apalagi sistem pendidikan yang mana saya sendiri pun juga terjun di dalam sistem pendidikan tersebut. Nah, jadi saya analisa lah sistem pendidikan itu bagaimana. Setelah saya mengetahui sistem pendidikan itu bahwasanya seperti ini bang, Gimana? kurikulum itu seperti menilai seekor monyet di dalam air dan ikan Ya. di daratan gitu loh bang. Artinya apa? Oh, balik ya. Ya, seekor monyet artinya kan dia punya potensi tersendiri Ya, di benar. daratan, dan seekor ikan juga memiliki potensinya di bidangnya gitu artinya. Artinya kita ini dituntut di dalam sekolah itu bang, dituntut dalam sekolah itu kita memenuhi persyaratan itu, dan itu monoton aja ke situ bang gitu. Lurus-lurus lah ya. Lurus aja gitu bang. Apa kata dosen kerjain gitu. Iya, kayak sistem pendidikan ya untuk menghafal, belajar, mengikuti gitu kan pelajaran umum lainnya. Sementara potensi yang ada di dalam diri kita kan berbeda-beda bang. Sebentar ya. Ya, On ball anjir. Sorry ya guys ya. Oke, lanjut ya. oke saya lanjutin lagi ya bang. Menarik sih. Tadi itu di poin mana tuh bang? Monyet kayak Monyet sana gitu ya. ya. Monyet. Jadi sistem pendidikan tuh pendidikan kita tuh seperti itu bang gitu. Nah saya tidak setujunya dengan pandangan dengan penerapan sistem pendidikan kita tuh seperti itu. Karena apa? Karena gini bang, saya jujur di sekolahan itu yang saya dapat tuh hanya sekian persen. Di luar yang banyak saya dapat pelajaran. Sekian persen pembelajaran yang berguna bagi saya gitu. Yang di luar lebih banyak teorinya. Baik teori maupun praktek gitu. Yang di luar ini seperti belajar fisik gitu. Kalau yang di luar ini kan lebih mengarah ke pengalaman, lebih mengarah ke realistisnya. Nah, sementara di kehidupan sekolah itu formalitas bang, sebuah formalitasnya aja. Yang dituntut seorang mahasiswa atau seorang siswa itu mengikuti peraturan yang ada di situ bang. Nah, di situ kan kita nggak tahu ada minat seorang mahasiswa itu, minatnya memang di proses belajar mengajar. Ya. Menonton seperti itu ada bang, mahasiswa-mahasiswa yang seperti kutu buku, mahasiswa-mahasiswa pintar gitu kan. Ya. Nah, Kalau saya pakai kacamata itu. Iya benar. Saya tandai kamu. Pakai kacamata gitu kan, diperpus terus ya bang ya. Lanjut ya. Kalau di luar kita banyak dapat pembelajaran bang. Nah apalagi kita sharing diskusi kayak saya sama abang kan sering-sering diskusi, terus saya juga sering diskusi kepada yang lebih berpengalaman. Di situ bagi saya lebih penting, bukan berarti pendidikan yang di sekolah tidak penting, tapi ada yang lebih penting menurut saya gitu. Menurut saya pribadi itu lebih penting. Nah, di sekolah tuh hanya sebagai formalitas saja, melatih kita kedisiplinan mungkin iya di sekolah. Nah selebihnya itu guru-guru tidak mau tahu. Kita pulang sekolah, tercampak kita di jalan, nggak mau tahu, kelaparan kita nggak ada yang tahu bang. Itu kita berenang sendiri ya. Iya gitu. Kita berenang sendiri gitu. Artinya apa? Sekolah itu formalitas doang gitu. Selesai sekolah nggak ada urusan. Iya. Nah, bagaimana kita caranya menerapkan cara supaya kita bisa hidup di luar gitu. Nah kita dengan cara itulah kita belajar di luar supaya kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Saya dengar gitu, itu begitu bang. Penggalan kata itu guru terbaik juga dari pengalaman katanya. Yes benar. Benar ya. Guru terbaik adalah pengalaman. Ya. Dan ada nggak ya punya pikiran kayak gini? Aku juga dulu kan mikir waktu masih sekolah dan kuliah. Maksudnya aku belum terpikir untuk itu waktu itu. Iya. Aku lurus saja, aku kerjain semua. Kalian jangan bilang aku bodoh ya. Nilai aku bagus kok, anjay. IPK tertinggi ya? Enggak, kalau di kampus tapi termasuk kategori saya mendeokan diri. Mendeokan diri? Ya. Bukan terdeo ya? Jadi kapan kamu mau deokan diri ya? Mungkin ya sekitar 2 tahun lagi lah bang. 2 tahun lagi saya ngedeokan diri. Itu udah tamat. Oh, udah tamat. Udah tamat. Jadi Beda cuma lagi, ya? saya sini ya yang mendeokan diri. Aku dan Rocky Gerung yang Wih. berani mendeokan diri dari kampus. Iya. Tapi jangan untuk ditiru. Enggak boleh. Jatuh, Oh, hati-hati. Ini apa sih? Karena waktu aku kuliah itu aku ada
pemikiran juga kayak gitu. Pemikiran apa tuh, Bang? Seperti sebelumnya kan gini, aku sekolah di SMK Migas. Iya. Ya. Di sana aku udah belajar teori tentang pengeboran minyak dan Gas, produksi gitu kan. produksi. Tapi aku lebih jurusannya di pengeboran minyak waktu itu. Sampailah di kuliah. Di kuliah itu pelajaran yang diajarkan itu adalah pelajaran aku waktu kelas 1 SMK yang baru masuk. Jadi seolah-olah aku sia-sia aja gitu. Sampai ke semester 5 itu baru pelajaran kami di kelas 2. Ini menurut aku ya ngapain diulang lagi gitu kan. Jadi pengulangan gitu. Ada sih pelajaran yang belum sampai waktu itu di kayak reservoir gitu yang dalam tanah, tentang lapisan tanah gitu ya. Coba ya kayaknya aku bukan mau jadi pekerja gitu. Soalnya aku mau yang lebih lah gitu, kayak jadi bos gitu ya mungkin kayak gitu ya. Nggak mau lah jadi kuli gitu kan. Mungkin mentok hidup aku nanti aku kuli kok, siap untuk nikahin. Ya iyalah gitu. Oke, jadi kita alihkan niat. Sekolah kemarin di mana ya? Di SD di mana? Masih di sini? Di sekitaran desa juga sih, Bang. Masih di sekitaran Di dari SD. PAUD hingga sampai sarjana juga kan. Oh, kamu PAUD TK? hingga sampai perguruan tinggi juga. Kamu Di- TK? Di dalam TK, Bang, saya TK. TK sama. Saya juga TK. Kayaknya orang-orang yang nggak TK aneh-aneh ya guys ya perangainya guys. Kenapa tuh? Hah? Ya kayak masa kecilnya tuh kurang gitu. Kalau Kurang kami bahagia apa kurang ini? kurang imunisasi. mungkin. Imunisasi. Woi, apa nih, Gi? Oke, ini dia manajer kita. Lu SMP di mana ya? SMP saya di SMP Negeri 1 Bandar Sekijang, Bang. Oh, sama kita. cuy. Sama Abang juga situ juga. Aku baru Alumni tahu situ. ini. Iya. Aku bener. SMP 1 juga. Angkatan berapa, Bang? Aku angkatan berapa ya? Masuk SMP itu 2010. Jauh banget ya di atas aku ya, Bang ya. Oh, kamu kelahiran tahun berapa? Tahun 2003 saya, Bang. Lahir tahun 2003. Jauh di atas Abang lah. Angkatan 2010. Jauh ya. sih. Waktu itu kepala sekolah kami masih Pak aduh ya Pak Pas. Allah. Bukan ya? Pak Pas. Pak Pas salah, belum. Pak Pas itu masih di SMP 3 dia. SMP 3, SMP 3. Yang SMP 1 itu Pak Muzair kalau nggak salah ya, itu Pak Dono dibilang orang. Sorry. Kayak nama ikan ya, Bang ya. Muzair. Iya. Ikan. Terus terakhir itu Pak Kasno. Kasno. Pak Kasno. Yang sekarang itu di Lurah Sekijang. Dia sekarang Lurah Sekijang. Jadi lurah di Sekijang. Ya. Kita satu alumni lah ya. SMP. Dalam nih, Bang. Baru tahu saya nih, Bang. Oh. Siap. SMK di mana? SMK Negeri 1 Bandar Sekijang juga, Bang. Negeri 1 juga nih lagi nih, Bang. Ah, sama di pekarangan itu. Kalau SMK saya udah keluar sih. Udah merantau. Pekanbaru, dekat. Tapi udah sana aja hidup saya. Saya nggak ada di sini lagi. SMK berapa tuh? Itu SMK Migas. Oh, SMK Migas. Ya, Oh. itu saya bilang tadi. Iya, tempat teman saya tuh. Hmm. Migas. SMK populer tuh. SMK populer. Enggak juga, SPP-nya aja yang mahal. SPP mahal itu populer Iya. tuh, punya branding tersendiri. Di SPP-nya mahal ya kan. SPP-nya mahal. Namanya aja sih yang untuk ditanya. Kalau orang nanya kan, Ya. sekolah mana deh? Cuma Migas, gue keren anjir. SMK mana? Manajemen penerbangan, Bos. Nah gitu. Dulu tuh kayak gengsi aja gitu. Kat, kita mau membahas soal ada foto Dayat, foto profil Dayat itu banyak medalinya tuh. Wih hebat cuy. Ini insyaallah. Medalinya tuh. Ada berapa itu medali? 3, 4? 3, Bang, ada 3. 3 medali itu. Boleh ceritakan ya? Medali apa aja tuh ya? Oh. Tuh, Bang. Gini, Bang, di masa SMP saya kan saya tuh nggak apa-apa nih, Bang, saya cerita nih kan. Boleh. SMP saya tuh Aman. tipikal orang yang senang berantem gitu loh, Bang. Senang-senang kayak ada tawuran,
Terus saya ikut tawuran, ada berantem, bentrok sama teman, ikut bantuin teman, kayak merasa kayak pahlawan segala macam gitu kan bang. Di Ya. dunia seperti itu bang. Bandel saya di SMP itu bandel saya bang. Jadi mafia juga ya? Iya bang. Jadi sama Harus teman-teman bandel, coy. ada teman-teman juga kan. Nah di SMP itu saya udah ikut boxing bang, olahraga boxing. Oh itu Nah, boxing. boxing. Tapi bajunya silat nggak? Dari SMP nih bang, SMP dulu. Dari SMP kan Oh. tahapnya nanti di SMK. Ya silat ya. gitu. Oke boxing dulu ya Nah, boxing. di SMP kronologinya saya itu menyukai olahraga boxing. Nah jadi itu arogan lah bang, namanya juga kita masih labil kan bang ya. Iya, iya. Arogan, merasa paling hebat, merasa paling kuat. Itu Nah, biasa di situ itu, kan Teh. musuh-musuh kan makin kayak kali lele ini kan gitu. Mungkin kan, Bang. ada sisi lainnya biar kelihatan keren depan cewek ya nggak? Iya bisa jadi bang. Di situ Anjir. juga bang PDKT kayak cewek teman kita rebut, no problem. Bukan cewek Iya. teman, cewek orang kita rebut. Kalau teman kan beda lagi kan. Cewek orang kita rebut gitu. Backingan kita kan banyak, teman kita banyak. Iya. Gitu. Nah atas dasar apa? Atas dasar ini perguruan juga kan di situ kan. Di situ kita dari situ saya mikir bang. Setelah masuk ke SMK saya mikir lagi. Tanya ke teman saya kan, Lek, apa kita harus kayak gini aja Lek gitu. Bagus kita fasilitasi Lek. Kita kan hobi berantem daripada kita malak-malaki orang. Terus kita berkeliaran di jalanan nggak jelas, Ya. merugikan orang lain Lek gitu. Apa mau kita kayak gini terus? Cukup dari SMP aja gitu. Aku nggak mau lagi kayak gitu Lek. Aku mau ikut Pancasila Lek gitu. Kebetulan di SMK tuh ada Oh jadi boxing tadi ini bukan di luar bang. di luar. Itu kan di SMP kan. Kira Di apa? SMP ada boxing tapi di luar, nggak dimasuk ekstrakurikuler, nggak masuk. Ah itu saya tanya tadi. Mm-mm. Rupanya enggak ya? Rupanya enggak. Oh, di Nah luar. setelah masuk saya ke SMK, Hmm. SMK tuh saya berubah, tanya ke teman saya kayak gini terus kita sampai kapan kan gitu kan. Nah jadi ada ekstrakurikuler namanya Pancasilat bang. Nah di Pancasilat tuh saya tekuni bang, Nah, teman-teman saya juga ikut bang, juga ikut awalnya cuman jago-jagoan aja kan. Ya. Jadi difasilitasi aplikasikan ke Pancasilat juga. Sorry guys ya, karena kami di samping jalan ini kedainya banyak suara motor Iya. kadang. Oke, lanjut lagi di mana tadi? Sampai SMK, SMK ya? sampai SMK. Nah, jadi pas waktu di kelas 1 SMK tuh bang, debut pertama saya di Pencaksilat. Ya. Saya dikirim utusan dari SMK ke Medan bang, ke Medan Deli Serdang. Nah di Wow. Deli Serdang tuh awalnya perguruannya Garuda Sakti bang. Itu O2SN enggak? Bukan bang, itu bukan ADSN bang, itu ada ibaratnya ulang tahun perguruan bang. Oh. Ulang tahun perguruan. Nah, di situ saya meraih medali perunggu bang di tahun pertama waktu baru masuk kan. Wow. Debut Keren pertama sih. 6 bulan latihan. Ibarat kata coach kan kami manggil guru tuh coach bang, guru silat tuh coach kami manggilnya. Oh iya. Kalau silat coach saya ya. Coach bang manggil. Kalau aku dulu taekwondo ya. Taekwondo itu manggilnya sabam gitu. Sabam gitu ya bang. Sabam. Ya, intinya sama lah guru gitu ya bang ya. Intinya guru juga, pelatih juga. Pelatih. Gitu. Pelatih sih, pelatih. Bukan pemain ya bang. Sabam ya. Beda ya bang, Sabam. pelatih. Gue pelatih, lu masih pemain katanya. Lu macam-macam ya, aku tuh kondo nih. Tapi sabuk kuning sih paling tinggi. Oke, lanjut. Gimana? Jadi di 1 tahun awal masuk SMK saya meraih medali perunggu bang. Nah itu latihan lagi kan bang di kelas 2 SMK tahun 2019 itu ada utusan A2SN bang. Kami juga tahu dan kami persiapkan juga Ya. gitu kan latihan. Jadi sebelum itu bang banyak proses-proses yang saya lewati bang, kegagalan yang saya lewati. Kegagalannya di mana? Dia banyak bang, di waktu di Pekanbaru saya ikut, saya nggak dapat apa-apa, pulang nggak Itu dapat udah apa-apa. O2SN belum? Itu bukan event bang, Oh, event dari pencaksilat. Pencaksilatnya. Banyak kegagalan yang saya raih gitu. Banyak kan orang kan enak ya dapat medali atau mudahnya itu dapat medali kayak gitu Iya, gitu iya. kan. Nah, kayak gitu aja pun ya silakan coba gitu kan. Silakan coba dapatin. Kalau bagus ya berarti alhamdulillah kan gitu doa kita kan. Ya. Di kebanyakan orang taunya gitu bang, kita dapat medali ada sisi positif ada sisi negatifnya komennya kan. Nah nggak tahu proses kita bang, proses kita gimana gitu, latihan kita gimana sampai terkilir atau ngeluarin banyak uang
ikut event gagal nggak bawa apa-apa, kecewa keluarga kita tanggung. Tapi kebanyakan orang ya menilainya memang kayak gitu. Ketika kita berjuang, banyak yang menindas, yang mencemooh, dan ketika kita berhasil itu disanjung-sanjung gitu ya. Iya benar bang, itu juga yang saya rasain Iya. bang. Saya dulu waktu di SMK, saya sedikit promosi, bukan mau sombong ya. Iya. Cerita sedikit juga. Waktu di SMK saya ikut O2SN dan saya terpilih waktu itu seleksi di badminton. Alhamdulillah saya juara 2. Saya sampai final waktu itu. Walaupun sempat diejek-ejek lah gitu kan di teman-teman saya waktu itu. Kalau sana kan bahasa Minang ya di Pekanbaru. Iya bang. Wah, ndak kan manang bagian do, banyak cerita le gitu ya. Ikut lang gitu ya. Ancak ikuang le gitu. Itulah. Ngerti enggak? Ngerti bang, ngerti. Oh, ngerti. kira enggak ngerti Pernah kan? juga tinggal Pekanbaru. Oh, pernah. Teman Pekanbaru juga. Jadi waktu itu ya ketika aku masuk final, mereka datang semua. Kayak, mantap Jos, lanjut Jos katanya. Itu orang tuh nggak ada di fase ketika kita berjuang itu, mencoba itu kan. Yang tahu mereka itu ketika kita udah ketemu titiknya kita mau berhasil, mereka ada gitu. Oh, Itu iya. yang Itu benar bang. itu kayak realita kehidupan. Jadi itu apa? Medali yang kedua. Medali yang pertama bang. Medali yang Medali pertama yang masih. pertama, ya. Terus saya coba-coba di event-event gagal kan bang. Dicemooh. Sampai keluarga bilang, udahlah, nggak usah ikut-ikut silat lagi katanya. Ngabisin duit aja yang ada katanya. Nggak ada hasilnya kata. Itu gua. keluarga? Keluarga bang, keluarga sendiri. Keluarga orang tua. Orang tua bang. Wah. Orang tua. Sampai saya latihan kan bang. Latihan saya pernah latihan di belakang rumah gitu bang. Latihan silat, ngulang-ngulangin jurus segala macam. Kan saya seni tunggal kan bang ya, fighter juga. Jadi datanglah bapak saya lewat kan. Terus apa kata dia bang? Percuma kau kuat, tapi kau bodoh katanya bang. Loh, bodohnya dalam definisi apa dulu? Saya bandel bang. Ah. Saya bandel. Saya taunya ya Oh, prestasi ya, non akademik aja ngerti, bang. ngerti. Di akademik saya nggak dapat prestasi. Iya, betul. Nah, itu saya masih proses bang, proses meraih medali yang pertama tuh bang. Iya. Meraih medali pertama udah digituin loh. Kadang orang Bayangkan. tua itu dulu, orang tua kita tuh kayak mendukung ya, gitu. Bang, ya? Ketika kita dapat lapor, kalau seandainya nilai kita itu ada yang nggak bagus, itu dibilang kita buruk atau gimana gitu kan. Kayak waktu saya SD, apa itu? Oke, sorry ya, tadi ada Technical meeting. Waktu SD itu, contohnya aku dapat nilai matematika merah, itu aku udah dibilang, wah, tolol lu, bodoh gitu kan, nggak belajar. Tapi di sisi lain aku di olahraga aku ada prestasi gitu. Nah itulah kadang orang tua kita tidak tahu letak kita tuh di mana sebenarnya gitu. Kenapa dituntut di akademis saja gitu. Jadi yang rasain waktu itu kayak gitu juga. Iya bang. Saya kan sama bapak kan agak kurang akrab, sering berbicara lah, diskusi itu saya nggak akrab bang. Jadi saya di situ sedih bang, sedih. Saya buktiin bang. Berhenti saya latihan silat bang. Saya fokus ke akademik. Sekalian Waktu SMK ya? waktu SMK bang, fokus ke akademik sekalian latihan kecil-kecilan lah, Pancasilat di belakang dia bang. Saya fokus ke akademik tapi saya raih lah bang, juara 2 bang Di kelas bang. Ya. Debut pertama saya bang. Itu keren sih. Iya. Langsung juara 2 bang. Kalau Langsung nggak juara bisa 2. gitu. Nggak bisa karena adrenalin itu tadi bang. Ketika kita diremehkan, apalagi diremehkan orang tua. Nice sih. Aku mau Mental petarung buktikan kayak gini. kedua-duanya bang, bahwasanya aku non akademik dan akademik aku bisa gitu. Iya. Nah. Betul, harus ya. Jangan lupa makan ya. Iya bang. Karena dari SD, SMP aku tuh memang
merugikan orang tua sekali bang gitu, nggak dapat apa-apa, Merugikannya nilai merah, bandel gitu. dari nilai. Dari nilai, dari tingkah laku juga gitu bang, Hmm. merugikan. Jadi di SMK diremehkan, jadi terdampak ke SMK-nya bang gitu. Jadi saya buktikan, saya dapat juara 2 bang di kelas. Saya teruskan lagi, terus apa kata mak saya bang, mas anakmu nih dapat juara 2 di kelas dan juga dapat meraih medali perunggu. Responnya? Ya biasa aja, biasa aja, biasa Nggak aja. ada nggak ada bang. Tapi kalau yang lainnya, menu begini. adik-adik saya yang lain kalau adik-adik saya yang lain bang, responnya luar biasa bang. Dilihatnya lapornya, dimotivasi. Wah bang saya juara nih gitu ya. Iya, saya kan Selama anak ini pertama, dia Bang. agak tolol kan ya. Iya. Akhirnya dia juara coy gitu ya. Jadi saya teruskan lah kan bang. Di suatu situasi saya gagal lah event itu, dan orang tua saya bilang gak usah lagi ikut-ikut event pencaksilat, ngabisin duit aja. Itu saya janji sama diri saya bang, terus sama senior saya yang silat nih, bang kalau saya gagal di O2SN ini gak dapat apa-apa, aku pensi bang jadi pesilat bang. Oh sampai segitu ya? Iya bang, karena orang tua juga di situ bang. Kita juga sekalian membuktikan di situ. Yeah. Inilah terakhir kali aku membuktikan kepada orang tua di O2SN itu bang. Latihan saya bang, sampai pernah sampai nangis saya bang. Latihan sendiri dalam kelas, kawan-kawan Nyata Dayat bisa nangis, pada guys. pulang, kawan-kawan pada pulang saya latihan sendiri kayak orang gila di kelas tuh, latihan silat sendiri, main toya sampai terkilir, terus ngobatin sendiri gitu. Nggak Yeah. mau ngadu orang tua, nggak, cuma mau bilang mak aku terakhir kali ikut pencaksilat, doakan aku menang, kalau nggak menang ya aku berhenti lama, aku mau fokus belajar aja gitu. Antusias gitu ya? Iya, mau fokus belajar aja aku gitu. Jadi ya udah serius latihannya, nggak punya emang pincang jalan bang latihan bang. Proses latihan aku pincang, cuman aku nggak tunjukin. Nampak kuat aja lah. Nampak kuat aja bang. Tapi di O2SN lah. Tiba waktunya O2SN, saya nggak didampingi bang. Saya latihan sama senior, bukan sama coach. Coach lagi sibuk. Jadi dampingi saya itu seniornya kayak aku lah bang. Abang Iya, senior iya, silat. betul. Abang yang latih aku. Abang pernah juara juga. Dia lah yang supportnya. Dia yang support. Abang lah yang support aku bang. Abang yang support Perannya aku. itu besar lah ya. Perannya besar sekali bang. Rela dari rumah. Mana nih bang Jos? Aku mau latihan. Iya ya, ntar lagi abang datang. Minyak juga kan kita hitung di situ. Tenaga dia latihan. Iya, Aku iya. nggak bayar bang. Sama dia nggak bayar. Tapi dia support di situ, satu SMK kami. Cuman dia senior situ. Latihan di support. Terus abang tuh udah pulang, aku latihan sampai jam 6 sore baru pulang, maghrib baru pulang latihan, bawa toya pulangnya gitu kan bang ya. O2SN kita di dalam mobil, kok bisa ya ngasihnya aku kan, bang aku kalau gagalnya aku mau berhenti sih bang. Ya, jangan pesimis kayak gitu kan. Kok bisa kalau di Kabupaten Pulau ini kok bisa meraih medali emas tuh dapat kalau katanya. Saya lama banget, abang udah tahu pengalaman ini, pokoknya dia nyupport aku Berarti tuh kayak misalnya Dia ada tahu tuh ya. Tidak tahu. Ada potensi Iya. ya di dalam. Bang Jos misalnya diri. Bang Jos misalnya lawan silatku dari Kabupaten Pangkalan Kerinci, aku Kabupaten dari Bandar Sekijang, perwakilan Sekijang, abang Pangkalan Kerinci. Alah, Bang Jos dari Pangkalan Kerinci itu kan anak walet putih kan. Weh. Masih jauh sama mu ya kalau seni tunggal nih. Digitu-gituin nama senior Oh, aku, jadi Bang. perguruannya ini namanya Walet. Walet putih. Aku tapak suci, Bang. Aku tapak suci, cuman ada perwakilan dari Pangkalan Kerinci. Ah. Misalnya abang lah perwakilan dari Pangkalan Kerinci. Ya. Terus kata seniorku, oh Bang Jos itu anak walet putih itu ya masih kurang kalau seni tunggalnya. Masih Anjay. kau lah ya, masih jauh lah. Jadi aku semangat lagi bang, Ya. semangat lagi untuk nunjukin bahwasan aku tuh bisa gitu. Masa iya Bang Indra, sama abang tuh Bang Indra. Masa iya Bang Indra? Iya ya, percaya sama abang ya. Siapa lagi? Anak itu lagi masih kurang lah. Pokoknya dia menyupportnya kayak gitu bang, supaya aku tuh biar nggak down di situ, Iya. biar nggak down. Bagus sih itu seniornya. Iya. Jadi pas ketika pemberitahuan skor poinku tertinggi bang, skor poinku tertinggi Itu ini tadi kejuaraan mana ini? kejuaraan O2SN bang, O2SN Iya. tingkat kabupaten. kabupaten. Iya. O2SN tingkat kabupaten. Di situ pas pengumuman nilai tertinggi saya tertinggi bang, beda tipis bang, beda tipis sama yang anak walet putih itu Pangkalan Kerinci itu ternyata. Dia peringkat 2. Tingkat 2. Seandainya aku nggak disupport sama seniorku tuh bang, nggak disupport, ya walet putih itu masih jauh lah sama mutu ya.
mungkin dia juara 1 Bang. Karena seniorku bilang masih jauh itu aku iya aku bisa lah gitu langsung Bang. ambisi lah ya. Langsung ambisi aku bisa lah. Panas gitu. coy. Panas Gak bisa coy. Ya. Gas. Ya. Skor tertinggi tipis Bang. Tipis kali berapa? 5 kalau nggak salah tuh. Aku 5. ya, beda 5. Jadi aku meraih medali emas. Terus saya nggak bisa perwakilan provinsi karena berat badan Bang. Kenapa? Berat badan. Berat badan? Iya, berat badan saya kan aturannya kan 55 kg waktu itu kan persyaratannya kan. Saya tidak memenuhi persyaratan berat badan. Kok gitu? Jadi di fighter si anak Wale Putih itu yang satunya, saya 2 perak. Aturan saya berangkat ke provinsi. Saya berangkat ke provinsi karena berat badan saya nggak memenuhi persyaratan. Jadi dia yang dia bawa gitu. Iya, dia memenuhi. Sebenarnya bisa kita keras Bang. Nggak adil sih. Sebenarnya bisa kita keraskan karena apa? Di dalam prosedur pencaksilat itu yang juara 1 Ya. seni tunggal ya, itu lebih bernilai dibandingkan juara 1 vector. Jadi kalau dia udah juara 1 di seni tunggal, juara 2 di vector, dia berangkat. Intinya di seni tunggal dia juara 1, dia emas. Dan kenyataannya memang Dan kenyataannya udah ngalah aja. Bangsat. Cara menilainya bangsat. Nah di situ Bang, ditelepon lah Bang sama mama kan Bang. Ya gimana? Udah siap belum tandingnya kata mama kan. Ma belum nih Mak, masih persiapan lah, kita kembali lagi masih persiapan latihan pemanasan kan, untuk duduk minum. Ditelepon, gimana udah siap tandingnya? Belum nih Mak, bentar lagi doaan ya Mak. Ya kau juara 2 lagi Bang. Bertahan lagi aku. Juara 2 lagi di kelas. Bertahan lagi. Serius Mak. Selama berapa kali itu ikut O2 sen? Sekali Bang. Sekali. Iya. Yang habis Itulah. ini terakhir ini? Terakhir ini nggak ada Bang. Mas perak perunggu cuma medalinya itu. Selama 2 tahun setengah. Ya. Di masa iya Mak? Alhamdulillah nangis aku di situ. Nangis aku di situ. Dengar kabar di sekolah dapat ranking 2. Terus makin semangat lah kita pemanasannya kan buat maju ke depan itu kan. Apalagi ada coach jadi juri juga di situ. Pelatih jadi juri. Ditatapnya muka aku kan. Bisa gitu lagi kan Bang kalau apa kan. Ada orang dalam juga ya berarti ya? Enggak Bang. Dia tahu potensi. Coach tuh dia tahu potensi ya. Coach orangnya setidaknya kan kalau dia juri dia agak mendukung juga dikit. Iya, agak mendukung dikit. Ya Cuman itu. dia nggak mau ini. Kalau rendah aku bikin rendah ya katanya. Kok jangan main-main. Apa ya, teguh aja ya. Iya, keras Bagus enggak gitu. Jangan main-main sama coach katanya. Kalau latihan. Kalau bercanda coach bercanda. Coach respect coach. Jadi juara 2 di akademik, juara 1 di pencaksilat dan membawa 3 medali harusnya. Keren sih itu ya, prestasinya belum tahu bisa diulang lagi ya kan. Iya. Apalagi waktu kita sekolah, kita nih sekali jalur udah tamat, udah habis, nggak bisa ngulang lagi tuh. Iya benar Bang. Kalau kita punya prestasi di sekolah udah itu sebuah kebanggaan untuk kita nanti besar. Kayak kawan-kawan taunya kan cuma enaknya doang gitu ya Bang ya. Ya semuanya pasti maunya lihat yang enak gitu. Iya. Proses mana ada gitu. Beli kue aja nggak mau kan Bang ya. Wih. Makan aja mau ya Bang ya. Siapa? Oke, next pertanyaan ini ya mengenai ini cukup berat ya. Kami cuma mau menilai aja gitu dari sisi pandangan kami gitu. Karena kan kami juga anak bangsa untuk masa depan juga ya. Baru-baru ini kan isu-isu tentang Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden Ukraina bajingan tolol katanya. Ukraina bajingan tolol katanya. Presiden Ukraina Bang. Ya Presiden Ukraina yang dikatain Rocky Gerung. Presiden inilah sebenarnya itu pembalikan aja itu berbahaya nanti ya gitu. Dan ini merupakan isu yang lagi panas sebenarnya di mana ya, di medsos ya. Bahwasanya relawan Jokowi ini melaporkan dia karena telah menghina presiden gitu. Padahal yang dikatakan Rocky Gerung ini adalah dia sebagai presiden, bukan pribadinya Jokowi tadi gitu kan. Ya menurut saya betul gitu. Kalau pemimpin tidak dikritik ya mau ngapain gitu kan. Kita kan
menilai gitu. Dan untuk pemimpin kita mengkritik untuk kebaikan, untuk kemajuan negara kita juga gitu. Jadi menurut Dayat gimana itu? Kok bisa kayak gini gitu keadaan sekarang gitu? Ya benar yang abang sampaikan tuh, saya sependapat lah apa yang abang sampaikan itu. Bahwasannya yang dikritik itu kan kebijakannya sebagai kepala negara, Ya, bukan sebagai kepala keluarga gitu. betul. Pejabat publik harus siap dikritik. Kalau tidak ada kritik gitu bang, terjadilah otoriter bangsa kita. Itu gunanya mengkritik itu. Saya setuju sama apa yang dilakukan oleh Bung Rocky itu. Dia mengkritik tuh, itu suatu seharusnya itu didukung, harusnya bukan dijatuhkan, bukan dilaporkan sama relawan itu bang. Harusnya jadi koreksi ya. Iya, Harus mengkoreksi anak emas itu loh, emas kan harus dikoreksi, berlian harus dikoreksi. Ya, harus, ya. Nah kita kan harus menumbuhkan itu bang di bangsa kita nih. Siapa yang punya gitu? Orang cerdas banyak bang di negara kita nih. Banyak. Di Indonesia ini orang pintar banyak, cuman orang yang berani menyuarakan itu nggak ada Nah yang berani, bang. ini tadi ketika ada satu orang yang berani bersuara itu dibungkam-bungkam gitu. Jadi yang baru memulai mau bersuara gitu kayak takut lagi kan, Iya bang. karena kita nggak ada siapa-siapa gitu. Iya. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya masyarakat biasa. Kita juga mau dapat perilaku yang sama, baik, setara, bagi rata mungkin ya, tapi bukan komunis sih. Setidaknya adil gitu, adil. Karena kita mau pemimpin itu yang betul-betul pemimpin sebenarnya pemimpin gitu. Tentu kalau ada kinerjanya yang kurang, tentu kita kritik ya kan, agar dia sadar. Mungkin cara Rocky ini membuat orang tersinggung dengan omongannya gitu. Tapi saya tangkap lagi bahwasanya pikiran itu tidak memiliki sopan santun, kata Rocky. Iya benar. Ya wajar aja dia ngomong kayak gitu. Sopan santun adalah bahasa tubuh, ya kan. Jadi gimana tuh ya? Iya. Ini. Saya ambil dari kutipan kisah Umar bin Khattab lah bang. Umar bin Khattab itu dia mengatakan, saya meminta nasihat dari rakyatku. Ada seorang perempuan mengangkat pedang yang gini, wahai Umar, dengan ini aku memberikanmu nasihat, katanya. Wahai Umar. Pedang bang, seorang wanita mengangkat pedangnya, Ya. memberikan nasihat dengan pedangnya. Kita Gitu. gua ada baca nih. Apa kata Umar? Seandainya rakyatku seperti kamu, maka maka pemerintah ini akan berjalan dengan lancar, katanya. Artinya apa bang? Artinya di saat aku menyuarakan kebenaran, kritiklah aku. Ya, Di mana kesalahanku, temukan kebenaran bersama-sama. Gitu. Artinya Karena itu untuk maksud dari keberlangsungan seorang ya. orang. Iya bang. Kalau nggak salah saya baca kayak gitu. Kalau ya kayak itu tadi lah ya, lupa saya. Tiba-tiba amnesia ya bang. Iya. Karena memang harus kayak gitu. Iya, Apalagi betul. demokrasi gitu. Ya semoga aja nantinya kedepannya di 2024 kita punya presiden yang betul-betul presiden, bukan dari dorongan-dorongan Partai. Dorongan apa tuh? Wah, ya Dorongan. seperti itulah ya, bukan saya yang berbicara Ya. gitu kan. Partai mana kan gitu ya? Ya gitu. Kami tidak mengatakan kepada satu pihak ya, tapi tidaknya dia memang dipilih oleh rakyat langsung gitu, yang dipandang oleh rakyat langsung untuk mencalonkan diri gitu. Yes. Oke. Presiden siapa ya? Presiden belum tahu nih bang. Oh belum tahu. Belum tahu. Oke. Saya juga masih merahasiakannya karena ini publik ya guys ya, bukan untuk tempat debat saya. Oke sekian, terima kasih ya sudah mau hadir di podcast ini. Siap bang, siap. Ini adalah podcast pertama kami. Apa? Subscribe Subscribe. PBJ Podcast Bang Jo. Bang Jo.